Halo guys, kembali lagi ke channel AFH Tukang Teknik. Kali ini kita akan unboxing ya guys ya, dan review kamera CCTV 130 ribuan guys. Sudah plus SD card 32 GB. Jadi kameranya itu tipe yang satu kamera ya guys ya, seperti ini. Oke, langsung saja kita review ya guys ya. Saya beli di online store. Nah, kebetulan saya langsung beli dua guys, satu dua. Nah, ini kosong ya, langsung kita pinggirin saja. Tada, ini dia guys. Kita langsung beli dua nih, karena kelihatannya sih oke sih, worth it sih guys. Kita beli ini, langsung saja kita review ya guys ya, kameranya ini. Nah, barangnya ini seperti ini guys. Kotakannya. Dan kebetulan saya sudah beli memorinya juga, nanti ada di dalamnya sini. Langsung saja kita buka ya. Kita review dulu. Ini outdoor smart camera HD night vision, remote monitoring dan IP66. Jadi tahan air ya guys ya. Kemudian kalau bagian belakangnya juga sama guys. Kita lihat bagian sampingnya. Nah, satu gambar rumah, satu gambar cold storage kamera ya. Ada easy to real time monitoring viewing. Jadi kamera ini bisa kita simpen di SD card, bisa kita simpen di cloud. Yang jelas semua produk ini garansi 1 tahun, dan dengan catatan tidak ada kerusakan yang dilakukan oleh di luar pabrikan gitu ya. Oke, langsung saja kita buka ya guys ya, keduanya. Tada. Nah, kebetulan saya beli SD card juga guys, dan dapat yang 256 ya, padahal saya pesennya 32 GB, selalu dikasih yang 256. Dua-duanya 256 guys. Ini memorinya. Nah, kemudian penjual mengirimkan bonus penuh 5 bintang, komentar plus gambar, bonus setiap rating 6.000. Nah, ini nanti kalau mau giveaway-nya 5 bintang nih, bisa nih berikan ulasan, screenshot, kirim ke nomor ponsel ini, dapat 6.000 guys. Hehe. Kemudian isinya apa ini? Satu buku petunjuk gimana cara menyambung, mengkoneknya, dan termasuk bagian detailnya ya. Ini ada lensa, port, power, antena, mic, infrared, light, lens, network, kartu, SD slot, reset button, dan ini konfigurasi dengan cepat ya guys ya, kalau kita mau menyambungkan ya. Terus dibaliknya juga kurang lebih cara instalasinya atau cara koneknya juga ada di sini guys. Bisa dikoneksikan secara horizontal, bisa dikoneksikan secara vertikal. Kalau mau scan QR code manualnya ada di sini guys. Oke, buku manual sudah ada. Sama-sama dapat kabelnya. Kabelnya kita lihat panjangnya ya guys ya, kurang lebih dapat panjang ya 1 meter ya guys ya. Ini dapat 2 ya guys ya, 1 meter kali 2, karena masing-masing dapat 1 meter. Ini juga sama, kurang lebih 1 meter. Tada. Nah, kemudian dapat ini guys, buat nempelin atau masang di dinding ya. Dapat dinabolt atau dapat teaser plus 2 baut skrup. Nah, kemudian CCTV-nya sendiri guys. Sebelum ke CCTV ini ada satu buah baterai guys. Nah, satu buah charger. Jadi kabelnya kita dapat, chargernya juga kita dapat guys, masing-masing ya. Tuh. Ini adapternya itu buat inputnya 110 sampai 220, 50 sampai 60 Hz, 0,3 ampere.
outputnya 5 volt 2 ampere. Jadi daya yang masuk ke dalam CCTV ini 5 volt ya guys ya, atau voltasenya 5 2 ampere, kira-kira seperti itu. Jadi sekalian dapat chargernya ya guys ya. Emang charger nggak terlalu besar sih. Oke, langsung saja kita buka. Ini dia CCTV kita yang pertama, dan ini dia CCTV kita yang kedua. Tara, ini guys. Nah, ini dia guys penampakannya. Bisa kita buat atau kita pasang secara horizontal atau secara vertikal guys. Kalau secara vertikal seperti ini, kalau horizontal nanti seperti ini guys masangnya. Nah, kira-kira seperti ini penampakan CCTV-nya. Oke, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita langsung tes ya guys ya, CCTV-nya ini jalan apa enggak. Oke guys, sebelum kita pasang CCTV-nya, kita pasang dulu memory card-nya ya guys ya. Ini kita dapat memory card 256 GB. Oke, yang satu sudah kita ambil memorinya, kemudian yang satu lagi juga kita lepas dulu ya guys ya, kita ambil dulu. Oke, ini dua memorinya 256 ya guys ya, keduanya ini bentuknya kurang lebih kecil segini sih guys, karena ini micro SD ya. Langsung saja kita masukin ke slot dari CCTV-nya ya guys ya, berada di sebelahnya tempat reset. Jadi masangnya ngadep ke sini guys. Oke, sudah masuk yang satunya, kemudian yang satunya juga kita pasang guys, ngadepnya juga sama sini. Ini dia. Nah, oke, kalau sudah selesai, oke, langsung saja kita tes ya guys ya. Kita taruh di sini berhadapan, ngadep ke sini satunya, yang satunya kita adepin ke sini guys. Loncat ya. Oke, kira-kira seperti ini guys. Nah, kemudian powernya jangan lupa dipasang juga di tempat colokannya ya guys ya. Kemudian kita pasang di sini. Ini tempat powernya tadi kan di sebelah bawah sini guys. Sambil kita tunggu dia bunyi apa enggak. Kemudian kabel power satunya juga kita pasang, kita colok juga di sini. Oke, kita tunggu. Nah, yang satu udah nyala guys, yang satunya kok belum. Kita coba ganti tempat. Oke, kita tunggu sampai oke ya yang satunya.
Nah, ini yang satunya sudah starting ya. Jadi kita kira-kira butuh 10 sampai 15 detik ya untuk start. Nah, kemudian langsung saja kita install guys. Jadi cara installnya adalah kita pastikan mempunyai jaringan yang sama ya guys ya. Kita skip dulu. Nah, ternyata karena ini kamera saya yang kedua, jadi dia langsung ke detect guys. Coba langsung kita tambahkan. Nah, ingat ya, untuk yang tipe ini WiFi nya itu yang 2, GHz guys. Kita pilih yang 2,4 ya, 2,4. Kalau yang 5G itu nggak bisa, jadi yang 4G. Oke, kemudian kita coba konekkan. Oke, semudah itu guys cara mengonekkan kamera atau CCTV ya. Kita tunggu, masih loading. Jadi kita lagi connect yang sebelah kanan ini ya guys ya. Nah, bahasa apa itu guys? Saya kurang paham. Oke, sudah selesai. Langsung perangkat terhubung guys. Nah, ini kan sudah bisa ya. Coba kita gerakkan ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas. Nah, oke. Saya kira udah connect ya guys ya. Nah, kemudian yang satunya ini udah teriak lagi nih. Yang satunya belum kita connect. Kita coba install. Jadi tadi kita tutup, kemudian kita buka, dia langsung ada notifikasi bahwa ada kamera terdekat di sekitar Anda atau CCTV terdekat. Nah, seperti ini guys. Karena ini instalasi yang kedua, jadi kita tinggal konekin saja. Sekalipun baru, dia langsung bisa mendeteksi ya. Tapi kalau yang pertama mungkin perlu dikonekkan. Nah, pilih WiFi nya untuk connect dengan CCTV nya ini guys. Ini kemudian passwordnya juga sudah kita isi, langsung dikonekkan. Nah, cepet banget loh installnya. Kita tunggu saja. Ini cuman butuh waktu nggak sampai 10 menit sudah selesai. Nanti setelah kita tes, kita install, langsung kita pasang guys. Oke, kita tunggu sebentar ya guys ya. Oke guys, sudah terhubung. Ini dia. Kita tes ya. Naik ke atas, ke bawah, Tara, ke sana. Oke, artinya koneksi dari kedua CCTV ini sudah berhasil guys. Jadi kita setting dulu ya. Kita mau pengaturan perekamannya seperti apa. Mau kita rekam terus sepanjang hari juga bisa guys, atau kita rekam pas ada pergerakan. Jadi saya sih untuk menghemat memori, saya rekam kalau ada pergerakan saja guys. Kemudian pengaturan pendeteksinya ini kita ambil yang sensitivitas tinggi, kemudian zonanya di zona inilah, zona tengah lah ya yang kita ambil, karena ini targetnya ada di sini. Kita simpan. Oke, kemudian informasi push alarm kalau kita perlukan, nanti langsung otomatis menginformasikan ke HP kita ya guys ya. Oke, kita push alarmnya kita
setting frekuensi peringatannya misalnya 5 menit lah, jangan selalu ya. Oke, kemudian pembalik gambar nggak kita aktifkan, pelacak otomatis bisa kita aktifkan ya guys ya, untuk dia bisa melacak. Penglihatan normal kita biarkan penglihatan malam normal. Kemudian saklar kedip juga kita matikan, saklar anti kedip. Mungkin ini ya, kita ambil yang 50 Hz, jadi biar nggak berkedip. Informasi jaringan, parameter kamera nggak usah kita ubah lagi. Oke, saya kira udah selesai setting semuanya. Ini kita taruh, kita rubah namanya juga bisa guys, kameranya ini misalnya kamera jalan depan. Oke. Nah, kalau kita mau melihat rekaman di sini guys, ada rekaman kalau ada pergerakan saja ya. Tadi kan sudah kita setting kalau ada pergerakan dia baru ngerekam ya guys ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini tempat nyimpannya, kartu SD ini bisa kita filter berdasarkan gerakan saja. Kita cek nanti ada apa enggak, kemudian bisa kita ambil juga rekamannya guys, kira-kira seperti ini, dan suaranya bisa kita nyalakan juga. Oke. Kemudian ini buat nyalain suaranya ya guys ya. Nah, kedengeran kan? Nah, kalau ini buat ngomong guys, tes 1 2 3. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian ini buat ngatur volume kameranya sama suaranya. Terus yang satu lagi kita bisa nentukan titik di mana dia akan berhenti ya guys ya. Jangan memesan terlalu cepat. Oke, ini masih nentuin. Jadi sekarang kayaknya belum bisa dicek guys. Nanti kita mungkin masih konfigurasi ya. Oke, itu saja. Jadi di sini kita bisa punya depan rumah, depan jalan, satu lagi nih. Ini kita setting juga. Sama ini juga namanya kita ganti. Depan mobil misalnya seperti itu, bisa kita ganti namanya. Berbagi perangkat nanti ya guys ya, kita sebenarnya bisa sih pakai akun email yang sudah kita konekkan, nanti kita bagi. Misalnya kita ambil salah satu contoh guys, ini email yang mau saya konekkan ya guys ya, dengan catatan dia sudah menginstal di tempat yang HP-nya, kemudian sudah diverifikasi dengan nomor emailnya. Jadi dia sudah login lah. Kalau sudah login kita tinggal menambahkan aja. Otomatis namanya akan sudah ditambahkan di sini dan bisa dicek ke nomor HP-nya. Begitu juga yang satunya ya guys ya, kita daftarin juga sekalian yang ini. Jadi emailnya juga berbagi perangkat kita daftarkan juga. Nah, ini coba saya connect ya guys ya ke HP yang lain yang menggunakan email ini, nanti langsung keluar notifikasi ya guys ya. Nah, ini namanya udah ada, tinggal ini baru loading guys. Nah, oke, kita buka lagi ya. Tadi loading, kemudian kita cek karena namanya sudah terdaftar guys di sini. Jadi kita kayak refresh. Nah, ini dia, otomatis dia langsung sudah bisa
keluar ya di perangkatnya. Nah ini juga kamera yang ini guys, nih ya, kita bisa setting dari HP yang kita daftarkan atau kita setting dari HP kita juga bisa. Oke, itu saja guys, sedikit review kamera 120 ribuan plus memory card 32 GB, aktualnya dapat 256. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.